Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Ramadan Ibnu IPPNU Ranting Lopait. Kali ini, Departemen Organisasi berkesempatan untuk mengisi podcast Ramadan kali ini, yang dimana kami akan membahas malam Nuzulul Quran dan malam Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Sofiana, Koordinator Departemen Organisasi. Di sini saya akan ditemani oleh dua anggota saya, yang pertama Mbak Nisa dan yang kedua Mbak Indah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang malam Nuzulul Quran. Pada pembahasan kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo juga Mbak Linda. Mbak Indah, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana nih dengan Mbak Linda sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga baik nih. Gimana nih puasanya Mbak Indah? Alhamdulillah juga, puasanya juga lancar Mbak. Syukur alhamdulillah Mbak Indah kalau puasanya lancar. Oke, kita lanjut aja ya langsung ke pembahasan. Nah, pembahasan kali ini tentang malam Nuzulul Quran nih yang bertepatan dengan malam ini. Oke, kalau dari Mbak Indah sendiri, apa sih yang Mbak Indah ketahui tentang malam Nuzulul Quran ini? Baik Mbak Linda, jadi Nuzulul Quran itu adalah peristiwa bagi Nabi Muhammad. Peristiwa yang sangat penting, yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Diturunkannya di Gua Hiro. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu lah yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Wah, Masya Allah. Jadi sebenarnya kapan sih Mbak malam Nuzulul Quran ini terjadi? Oke, jadi kapan terjadinya malam Nuzulul Quran itu diperingati di 17 Ramadan Mbak Linda. Wah, berarti bertepatan dengan tanggal diuploadnya podcast ini ya Mbak Indah ya? Lalu kegiatan apa nih Mbak Indah yang bisa kita lakukan pada malam Nuzulul Quran ini? Nah, kalau kegiatan biasanya kita melakukan macam-macam. Ada yang tumpangan, ada yang pengajian, ada yang istighosah, ada yang tahlil, ada yang khataman Al-Quran. Pokoknya macam-macam deh. Wah, Masya Allah. Itu tadi ya pembahasan kami tentang malam Nuzulul Quran. Terima kasih Mbak Indah atas penjelasannya. Oke, ya baik. Terima kasih juga Mbak Linda. Lalu, pada pembahasan yang kedua ini, saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Ini dia Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo Mbak Linda. Mbak Nisa, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Linda sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik nih Mbak Nisa. Gimana puasanya Mbak? Lancar nggak? Alhamdulillah 16 hari berlalu puasanya selalu berjalan dengan lancar. Syukur alhamdulillah kalau lancar. Nah, untuk mempersingkat waktu Mbak Nisa, kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Nah, jadi kali ini kita mau bahas bareng nih tentang malam Lailatul Qadar. Nah, kalau dari Mbak Nisa sendiri, apa sih yang Mbak Nisa ketahui tentang malam Lailatul Qadar ini? Sependek pengetahuan saya mengenai malam Lailatul Qadar
adalah suatu malam yang paling mulia, bahkan diibaratkan seperti malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana malam ini hanya ada pada bulan Ramadan saja, dan bisa disebut juga sebagai malam yang penuh berkah, malam yang mulia dan memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Wah, Masya Allah, berarti sangat mulia sekali ya Mbak malam Lailatul Qadar ini. Nah, sebenarnya malam Lailatul Qadar ini kapan sih Mbak terjadinya? Untuk waktunya itu tidak ada yang tahu persisnya kapan, Mbak. Tetapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beberapa sumber lainnya juga ada yang menegaskan bahwa biasanya terjadi pada tanggal ganjil, seperti tanggal 21, 23, 25, 27, atau tanggal 29. Wah, luar biasa, saking mulianya bahkan malam ini pun dirahasiakan kapan tepatnya ya Mbak ya. Oke, jadi tadi kan dijelaskan ya kalau malam ini tuh terjadi di 10 hari terakhir nih bulan Ramadan. Kira-kira gimana sih caranya kita bisa tahu kalau malam itu tuh malam Lailatul Qadar gitu? Untuk tanda-tandanya, biasanya pada pagi hari matahari akan terbit dengan indah, tidak bersinar kuat dan nampak kemerah-merahan, atau dalam artian sinar matahari itu tidak terlalu menyengat. Dan pada saat malam harinya, malam tersebut sangat cerah, terang, dan langitnya bersih. Malam akan terasa lebih tenang dan tentram dari biasanya, serta udara dan anginnya akan terasa tenang, tidak dingin dan juga tidak panas. Wah, tandanya sangat unik sekali ya Mbak. Terus, kira-kira apa sih Mbak keistimewaan dari malam ini? Keagungan dan keistimewaan Lailatul Qadar pada dasarnya terletak dalam dua kemuliaan, yaitu yang pertama turunnya Al-Quran atau kerap disebut Nuzulul Quran, dan yang kedua adalah turunnya para malaikat dalam jumlah yang besar, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril. Para malaikat turun di malam itu dengan cahaya yang cermelang, dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Jadi bila seseorang muslim mengerjakan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka nilainya lebih baik dari mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan atau sekitar 83 tahun sampai 84 tahun. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya Mbak nilainya. Lalu kebaikan-kebaikan apa ya Mbak yang bisa kita kerjakan pada malam ini? Tentunya dengan banyak-banyak melakukan amal kebaikan sih Mbak. Seperti misalnya beriktikaf, bertadarus, bersedekah, merenung sambil berdoa, dan sebagainya. Karena kita melakukan kebaikan pada malam Lailatul Qadar ini, benefit yang bisa didapatkan itu sangat banyak sekali, berlipat ganda. Jadi, sangat disayangkan jika kita melewati malam ini hanya dengan melakukan aktivitas yang biasa-biasa saja, atau mungkin malah bermalas-malasan karena beralasan bahwa puasa tidak memiliki tenaga, begitu. Bener banget sih Mbak, apalagi pahalanya, ya Allah, Masya Allah sekali ya kan. Tapi Mbak sebenarnya tadi saya sempat mikir sekilas gitu Mbak, kan gak semua orang ya bisa tahu malam itu malam Lailatul Qadar. Lalu gimana ya Mbak bagi orang yang gak bisa merasakan kedatangan malam ini? Kira-kira nih masih dapat pahala gak ya? Benar, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menampakkan malam Lailatul Qadar kepada orang-orang khusus yang bersungguh-sungguh ingin menjumpai malam tersebut. Jadi orang yang Allah kehendaki bisa menjumpai malam Lailatul Qadar tentu akan mengetahuinya. Akan tetapi orang yang beribadah namun tidak mengetahui Lailatul Qadar bukan berarti mereka tidak mendapatkan kebaikannya. Karena ketika kebaikan Lailatul Qadar didapatkan, maka secara otomatis akan sama antara yang mengetahui dan yang tidak mengetahui malam tersebut. Tanpa menutup mata bahwa misalnya ada juga orang-orang beribadah dan berkumpul dalam satu tempat yang sama, namun tidak Allah kehendaki semuanya mengetahui malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya tetap melakukan kebaikan apapun, meski kita mungkin bukan orang yang Allah kehendaki untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Wah, jadi begitu ya Mbak. Sangat luar biasa sekali loh penyampaian materi dari Mbak Nisa ini.